merupakan dilema etika atau pijakan moral? Yang pertama itu datanya kan dari sifatnya harian, dari piket, dari UPK, laporan tugas, kemudian wakil. Jadi kita tangani secara berjenjang. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu tetap kita mengambil keputusan itu melibatkan orang ikut menangani kasus yang ada terkesan otoriter di masyarakat. Kalau memang tahapannya sudah kita jalankan, kalau memang itu anak harus kita pertahankan atau anak keluar, ya harus berani mengambil risiko. Konsekuensinya orang tua tidak senangnya gitu, anak-anak juga seperti itu. Tapi selama ini insya Allah keputusan kita ambil itu tidak pernah komplain dengan orang tua, karena kita tempuh tahapan demi tahapan. Langkah-langkah, misalnya langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kita panggil orang tuanya, tahapan pertama memberitahu ini kasus anak. Kemudian kita kasih rentang waktu sampai berapa lama anak itu bisa berbenah. Nah, kalau masih juga ada kasus, panggil lagi. Nah, panggil yang kedua itu orang tuanya sudah membuat pernyataan di meterai 10.000. Nah, kemudian setelah membuat pernyataan di atas meterai 10.000, ditangani juga ada yang bersangkutan, kita kasih lagi rentang yang kedua, rentang waktu anak itu untuk mematuhi aturan perjanjian yang ada. Seandainya yang tahap yang berikut, yang ketiga itu juga masih melakukan pelanggaran disiplin, nah otomatis anak itu dikeluarkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi pertama itu yang utama itu pembinaan moralnya dulu. Dari situ kita proseskan proses penyadaran dari hati nurani kan. Kita kasih pengertian. Jadi tidak seluruh kasus anak itu kita keluarkan, banyak yang sadar. ada tidak Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ada namanya rapat koordinasi atau rapat konsultasi untuk mengecek ada kasus tidak melalui UPK. Ada kasus nanti kita pantau, kita evaluasi dan kita tindak lanjuti. Berarti ada jadwalnya sebenarnya. Ada jadwal. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Yang pertama itu dukungan orang tua, itu kunci yang pertama. Yang kedua kerjasama dengan guru-guru, terutama guru piket, wali kelas, guru BK, wakil kelas. Pertanyaan terakhir begitu ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yang pertama, kita harus punya satu niat, satu tindakan, dan satu misi. Yang pertama dalam tanda kutip itu peduli. Kalau banyak penonton daripada pemain itu susah. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah ini itu punya mimpi sama supaya sekolah ini baik, tertib. Intinya kepedulian dari semua pihak gitu ya Pak ya. Nah baik Pak, terima kasih Pak untuk wawancara hari ini. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi mana kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Pertama sekali kita pilih termasuk dalam kasus yang seperti apa yang kita hadapi. Artinya kita kasus ini termasuk dalam etika atau moral. Karena dalam pengambilan suatu kebijakan mungkin bisa kita berprinsip, tapi terkadang kita harus
jiwa empati, sehingga dalam pengambilan keputusan terkadang kita lebih mengedepankan moral daripada etika, karena kita melihat ini kasihan dan lain sebagainya. Lalu selama ini gitu kan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam pengambilan keputusan kami tetap berkoordinasi dengan warga di sekolah, termasuk wakil kepala sekolah dan juga terutama guru BK, karena yang memahami permasalahan murid itu tentu guru BK dan wali kelas, sehingga dalam pengambilan keputusan ini memang memiliki keberpihakan terhadap murid, sehingga selain permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik, dapat nanti keputusan itu dapat win-win solution, nanti murid dapat selesai dan juga guru dapat memberikan alternatif pemecahan masalah kepada di lingkungan sekolah tadi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa kami tempuh, kami lakukan, pertama kami lihat dulu, identifikasi dulu. Jadi kami telusuri dulu permasalahan ini, kemudian kami telaah dan kami bicarakan kepada warga sekolah tersebut permasalahan itu, sehingga dapat kami ambil kebijakan ataupun mungkin dapat kami ambil keputusan yang terbaik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif tentu saja kami berkoordinasi dengan terutama wali kelas dan guru-guru, sehingga kami dapat berkoordinasi mungkin hal-hal apa saja yang mungkin terkait dengan permasalahan tersebut, sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut dapat efektif dalam memilah-milah tadi kasus, apakah ini termasuk ke etika ataupun ini termasuk ke dalam moral. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan dalam pengambilan keputusan terkadang kalau kami temui di tempat kami bertugas itu partisipasi dari orang tua yang kurang, karena mayoritas dari orang tua siswa di tempat kami bertugas itu di luar daerah, kebanyakan merantau di Malaysia, sehingga terkadang ada permasalahan dalam siswa tersebut yang datang mungkin hanya wali, sehingga apa pesan yang ingin kami sampaikan itu sebatas ke wali, sehingga tapi pesan tersebut tidak mengena atau tidak sampai kepada mungkin siswa tadi. Mungkin itu salah satu diantaranya, dan kedua juga mungkin karena kami baru mungkin belum menjalin begitu koordinasi yang baik dengan sesama warga sekolah, mungkin karena beberapa orang guru yang dapat kami jadikan sebagai diskusi dalam mengenai permasalahan yang tadi terjadi. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau misalnya memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tersendiri mungkin tidak ada. Kalau bentuk penanganannya ini karena mengenai masalah etika dan moral ini biasanya tadi dari awal kami identifikasi dulu apakah permasalahan tersebut sudah memang harus sampai di tangan kami atau apakah bisa diselesaikan oleh wali kelas. Kalau seandainya memang wali kelas tersebut mungkin tidak bisa, itu nanti ataupun ditangani oleh
wakil kepala sekolah ataupun guru BK. Mungkin secara prosedural seperti itu. Adakah seseorang mungkin atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau seseorang tentu yang kami rasa dipermudah sekali yaitu karena rekan kami kebanyakan guru senior, artinya tentu mereka memiliki pengalaman yang lebih terhadap kami, sehingga masukan yang diberikan ke kami ini memang benar-benar artinya pengalaman yang sebelumnya mungkin yang pernah terjadi ke beliau, sehingga dapat ditularkan ataupun dapat diberikan kepada kami selaku pimpinan di SIP 31 Kerinci. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik misalnya dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Pengalaman yang dapat diperoleh itu memang sebenarnya kalau dalam pengambilan keputusan memang kita harus mendapatkan pemikiran, karena dalam setiap pengambilan keputusan banyak hal seperti tadi disampaikan. Secara etika mungkin kita yang benar ini memang benar, tapi kalau secara moral mungkin ada yang benar dan ada yang salah. Tinggal kembali kepada kita apakah permasalahan tersebut memang berat sehingga memang keputusan yang kita ambil memang harus tegas tanpa mempertimbangkan tadi segi moral, tadi kita melihat kasihan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak untuk wawancara hari ini.